Sebelumnya selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen konstruksi dan semua teman-teman mahasiswa manajemen konstruksi. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul Project Scheduling Process Specifying the Lag Times. Untuk di sini kami akan memperkenalkan anggota grup kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Angga Andreas, dengan NIM akhir 066. Yang kedua ada Muhammad Raka dengan NIM akhir 072. Dan yang ketiga ada Yohanes Juniawan dengan NIM akhir 055. Untuk topik pembahasan pertama akan dibawakan. Baik, terima kasih Angga. Oke, dalam penjadwalan proyek merupakan perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kerja, daya biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta rencana durasi proyek dan progres penyelesaian proyek. Dalam proses penjadwalan, kegiatan penyusunan hubungan antar kegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail. Penjadwalan atau scheduling itu sendiri adalah pengalokasian waktu yang berbeda untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan masing-masingnya. Rangka pemikiran untuk proses penjadwalan adalah: yang pertama, ada mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan pekerjaan. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya yang digunakan. Yang kelima, menghitung jalur terpanjang melalui jaringan yang disebut. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, jadwalan, dan pengendalian proyek. Selanjutnya ada manfaat penjadwalan. Yang pertama, memberikan pedoman terhadap pekerjaan atau kegiatan mengenai batas waktu, mulai dan akhir masing-masingnya. Kedua, memberikan sarana bagi manajemen koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Yang ketiga, memberikan sarana untuk mengklaim ajuan pekerjaan. Yang keempat, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan dengan harapan proyek tetap selesai sebelum waktu yang dilaksanakan dan memberikan kepastian waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kelima, merupakan sarana penting dalam proyek. Selanjutnya, kompleksitas penjadwalan. Ada beberapa kompleksitas penjadwalan. Yang pertama, sasaran dan tujuan proyek. Yang kedua, keterkaitan dengan proyek lain agar terintegrasi dengan proyek lain. Yang ketiga, dana yang diperlukan dan dana yang tersedia. Yang keempat, waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta perkiraan waktu yang hilang dan harian. Yang kelima, susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya itu. Yang keenam, kerja lembur dan pembagian shift kerja untuk mempercepat proyek. Yang ketujuh, sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia. 8. Keahlian tenaga kerja dan kecepatan mengerjakan tugas. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh teman saya dulu. Materi selanjutnya adalah waktu dan durasi kegiatan. Untuk waktu sendiri ada dua jenis waktu. Waktu yang pertama disebut time. Waktu yang disebut time ini menyatakan siang atau malam. Kemudian ada waktu yang disebut dengan duration, yaitu yang menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Nah, untuk jam kerja dalam satu hari sendiri dianggap 8 jam.
Menentukan durasi suatu kegiatan bisa dilandasi atas volume pekerjaan dan produktivitas kru atau kelompok pekerja yang menyelesaikan proyek. Contohnya, kemampuan kru menyelesaikan pekerjaan dinding baka rata-rata yaitu 10 meter persegi per hari. Maka, produktivitas kru tersebut sama dengan 10 meter persegi per hari. Sedangkan, volume pekerjaan dinding baka sama dengan 240 meter persegi. Maka, durasi pekerjaan dinding baka sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Sama dengan 240 dibagi 10 yaitu 24 hari. Kemudian contoh yang kedua, bila produktivitas kru untuk pekerjaan galian tanah rata-rata 3 meter kubik per jam, sedangkan volume pekerjaannya 500 meter kubik, maka yang pertama kita mencari durasi pekerjaan galian tanah terlebih dahulu, yaitu dengan volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas kru, sama dengan 500 dibagi 3, sama dengan 166,67 jam. Nah, tadi karena jam kerja dalam satu hari ada 8 jam, maka 166,7 dibagi dengan 8. Maka pekerjaan galian tanah dapat diselesaikan dalam waktu 21 hari. Berikut terdapat beberapa metode dalam penjadwalan proyek. Yang pertama ada metode PKS, kemudian di sebelah kanannya ada metode BERT, kemudian ada metode bar chart dan metode CPM. Metode-metode ini sendiri telah dijelaskan pada kuliah sebelumnya. Nah, kemudian saya akan memberikan pendahuluan tentang lag time. Lag time sendiri digunakan untuk memajukan atau memundurkan kegiatan dari keterkaitan biasa. Lag time sendiri bisa dilihat biasanya bila pada metode bar chart terdapat bar yang kosong. Nah, itu biasanya disebut dengan lag time. Lag time sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lag time negatif. Lag time negatif digunakan untuk menghemat waktu. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menentukan beberapa kegiatan yang dapat dikerjakan tanpa perlu menunggu kegiatan pertama selesai. Contohnya adalah melihat attachment email tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian ada lag time positif. Lag time positif adalah tenggang waktu antara penyelesaian kegiatan pertama dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Contohnya adalah kegiatan dinding dikerjakan setelah menunggu fondasi kering, bukan setelah kegiatan fondasi selesai. Terdapat 4 jenis hubungan logika yang mengenai lag time yang digunakan di antara tugas-tugas, yaitu yang pertama adalah finish to start, kemudian yang kedua ada finish to finish, yang ketiga ada start to start, kemudian yang terakhir adalah start to finish. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angga. Baik, terima kasih Yonas. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing hubungan tersebut. Di sini yang pertama ada finish to start. Pengertiannya sendiri adalah kegiatan yang mengikuti atau succeeding activities hanya dapat dimulai jika kegiatan yang mendahului atau preceding activities telah selesai. Misalnya saja, aktivitas B tidak dapat dimulai sampai proyek menerima pengiriman dari pemasok luar yang dijadwalkan akan diterima 4 hari setelah selesainya aktivitas A. Early start atau disingkat dengan ES, date dari aktivitas B sekarang ditunda selama 4 hari. Yang kedua di sini ada finish to finish. Berpengertian menunjukkan hubungan penyelesaian dua kegiatan. Misalnya saja, kontraktor bangunan perkantoran tidak dapat memulai konstruksi dinding interior hingga pengkabelan semua atau wiring, pemipaan atau plumbing, heating, ventilation, air conditioning atau disingkat dengan HVAC telah selesai dipasang. Yang ketiga di sini ada start to finish. Menjelaskan hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu. Sebagian porsi harus dimulai dari kegiatan terdahulu sebelum bagian akhir kegiatan yang dimaksud boleh diselesaikan. Misalnya, situasi pada suatu konstruksi dalam area saluran air sumur bor yang buruk. Rampungnya aktivitas pengecoran tergantung pada mulainya saluran air sumur bor.
Dan yang terakhir di sini ada start to start, menjelaskan hubungan antara dua kegiatan yang dapat dimulai secara bersamaan. Untuk contoh kasusnya sendiri adalah sebuah perusahaan bisa mulai melakukan pemesanan untuk pembelian material ketika gambar masih tengah dirampungkan. Baik, segitu saja materi kami dari kelompok 3. Untuk setiap pertanyaan dan ketidakjelasan dalam materi yang kami sampaikan, mungkin boleh ditulis di dalam kolom komentar dan akan kami jelaskan kembali dalam presentasi dalam mata kuliah manajemen konstruksi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat siang.